Diary ternyata tidak beda dengan suami pertamaku. Suami keduaku juga tergoda wanita lain, seorang janda beranak satu yang berprofesi sebagai TKW di luar negeri, dan hasil penjualan 3 kedai itu akan dia gunakan untuk modal menikahi janda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Yani di Magelang, Jawa Tengah. Perkenalkan, namaku Yani. Aku tinggal di Magelang, Jawa Tengah. Sebelumnya aku ikut suamiku di Jakarta. Saat itu suamiku bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang, dan suamiku bekerja di bagian antar barang ke bandara. Saat pandemi COVID-19, alhamdulillah suamiku tidak terkena PHK, namun pendapatan berkurang. Kami harus memutar otak untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup di ibu kota yang selangit. Diary, aku mengajak suamiku untuk membuka usaha sendiri, namun suamiku tidak mau. Alasannya, nanti kalau tidak laku gimana? Sepertinya suamiku tidak memiliki jiwa bisnis. Sudah pesimis sebelum usaha dirintis. Namun akhir-akhir ini aku juga merasakan adanya perbedaan sikap dari suamiku kepadaku yang tidak seperti biasanya. Hingga suatu ketika aku dikabari temanku kalau dia melihat suamiku sedang berduaan di sebuah kafe. Aku pun segera memesan ojol dan menuju kafe yang dikatakan temanku. Diary, dan benar saja yang dikatakan temanku. Suamiku terlihat sedang asik berduaan di pojok kafe dengan seorang perempuan muda. Aku segera mencari tempat yang tidak terlihat dari posisi meja suamiku. Aku pun mencoba menelpon suamiku. Halo mas, lagi di mana? Tanyaku setelah panggilan teleponku tersambung. Aku lagi kerja di kantor dek. Ada apa siang-siang telepon? Ganggu orang lagi kerja aja. Jawab suamiku dengan nada sedikit tinggi. Lagi kerja apa lagi pacaran mas? Tanyaku lagi. Kamu tuh apa-apaan sih? Ya lagi kerja lah. Sudah jangan ganggu, jawab suamiku sewot. Sudah mas, gak usah bohong. Akhir-akhir ini sikapmu padaku sudah berubah mas. Tidak seperti dulu lagi yang selalu mesra. Sekarang kamu cuek padaku dan anak-anak sepertinya sudah tidak peduli lagi dengan kami, kataku. Maksud kamu apa sih? Bukannya cuek. Aku kalau pulang kerja kan capek, jawab suamiku lagi. Sudah mas, jujur aja, sekarang sedang di mana dan sama siapa? Tanyaku dengan nada sedikit tinggi. Aku sedang di kantor dek, bentak suamiku dari HP-nya. Coba lihat arah kirimu mas, kataku lagi. Suamiku pun menengok ke arah kirinya, dan betapa terkejutnya dia melihat aku berdiri di sana. Singkat cerita, dia lebih memilih pacarnya dan menceraikan aku.
Diary, akhirnya aku pun memutuskan pergi merantau ke Magelang. Di sana aku memiliki teman yang bisa membantu aku untuk membuka counter di sebuah mall di Magelang. Aku bawa ketiga anakku bersamaku menuju Magelang. Baru sekitar 1 bulan di Magelang, alhamdulillah penghasilan dari counter HP ku di sebuah mall di kota Magelang sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupku dan 3 orang anakku. Diary, di sebelah counterku ada sebuah counter yang dijaga oleh seorang laki-laki yang akhirnya aku ketahui bernama Tony. Karena berdekatan, kami sering mengobrol dan bercerita tentang pribadi kami masing-masing. Suatu ketika, tanpa aku duga, Tony menyatakan perasaannya padaku bahwa dia menyukai aku. Meskipun dia tahu statusku janda dengan 3 orang anak, sementara dia masih berstatus lajang. Diary, jujur, aku juga terpesona dengan gaya bicara Tony yang sangat halus dan tutur katanya yang lembut dan manis. Dia bertekad untuk menikahi aku. Tapi aku bilang kalau aku masih dalam masa idah dan dia pun bersedia menungguku. Diary, kami melangsungkan pernikahan setelah masa idahku selesai. Dengan suami keduaku ini, aku memiliki 2 orang anak perempuan. Namun setelah menikah, counter HP Tony ditutup. Entah kenapa, tapi info yang aku dengar dari pedagang lain di mall itu, Tony tidak membayar sewa tempat selama hampir 4 bulan. Kemudian Tony malah memintaku untuk menutup counter HP-ku dengan alasan lokasinya tidak bagus. Aku pun menuruti kemauan suamiku, dan setelah counter ditutup, otomatis penghasilan kami berkurang. Diary, aku mencoba usaha lain dengan membuka kedai minuman dan alhamdulillah berjalan lancar. Bahkan aku sampai membuka cabang di 2 tempat di Magelang sehingga total ada 3 kedai. Namun akhir-akhir ini Tony memintaku untuk menutup dan menjual 3 kedai minuman itu, dan aku pun terpaksa menurutinya. Tapi hasil penjualan 3 kedai itu dibawa Tony dan uangnya entah kemana. Hingga suatu ketika Tony bilang kepadaku bahwa dia ingin menikah lagi. Aku pun syok mendengar pernyataan dari Tony. Diary, ternyata tidak beda dengan suami pertamaku. Suami keduaku juga tergoda wanita lain. Seorang janda beranak 1 yang berprofesi sebagai TKW di luar negeri. Dan hasil penjualan 3 kedai itu akan dia gunakan untuk modal menikahi janda itu. Sebenarnya aku rela jika ingin berpoligami, karena memang nafsu seks suami keduaku sangat tinggi. Jujur, aku terkadang kewalahan jika harus melayaninya, terutama jika aku seharian belum istirahat. Namun rupanya wanita pelakor itu tidak mau jika Tony berpoligami. Padahal uang mahar dan mas kawin yang digunakan Tony untuk seserahan seperti cincin, mukena, baju, sepatu, dan tas, semua aku yang menyiapkan dan menghiasnya sendiri. Dan yang membuatku semakin sedih, Tony membawa kedua anak perempuanku yang juga anak kandungnya, dan aku tidak diperbolehkan bertemu dengan mereka. Kedua anakku ditakut-takuti akan dibawa ke polisi jika sampai bertemu denganku, ibu kandung mereka. Maklum, usia mereka baru 7 tahun dan 4 tahun. Diary,
Dan ketika mereka sekolah, aku kadang video call lewat HP gurunya, sekedar melepas rasa kangen dengan mereka. Gurunya juga sudah diberitahu Tony bahwa aku tidak diperbolehkan bertemu anakku. Namun dengan alasan apa, aku tidak tahu. Meski Tony belum memberiku surat cerai, namun dia sudah menjatuhkan talak 3 padaku. Bahkan sudah 4 kali dia menalak aku. Artinya saat ini statusku sudah bukan istri Tony dari sisi agama. Diary, akhirnya untuk memenuhi kebutuhanku dan ketiga anakku dengan suami pertamaku, aku join sebagai partner kerja salah satu ojek online. Aku hanya membuka orderan dari pagi sampai sore hari. Soalnya kalau malam, jujur, aku takut kalau ada apa-apa di jalan. Sedangkan sore harinya aku membuka angkringan di depan rumah kontrakanku yang kebetulan halamannya cukup luas dan berada di pinggir jalan utama di sebuah perkampungan di kota Magelang. Itulah kisah hidupku yang harus aku jalani dengan ikhlas. Kadang aku juga sedih dengan nasib hidupku. 2 kali menikah, 2 kali pula diselingkuhi. Dan aku dipisahkan dengan kedua anak-anakku. Semoga aku diberi kekuatan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga aku mampu menjalani hidup ini untuk membesarkan ketiga anak-anakku yang masih bersamaku. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Yani di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih Mbak Yani sudah berbagi kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Yani atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.